Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua. Pauk-pauk kudali mapago-pago taruli. Na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan. Damang dohot dainang. Iboto dohot hahanggi. Dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang bamasipaturea mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Kisah Butet Manurung, penggagas Sekolah Rimba yang meraih 2 gelar sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung. Mendengar nama Saur Marlina Manurung atau yang akrab disapa Butet Manurung, akan terbayang nama besar Sekolah Rimba. Sekolah ini bukan sekolah biasa. Ini merupakan sekolah rintisan bagi anak-anak orang rimba atau suku Kubu di pedalaman hutan Jambi. Butet Manurung merupakan orang di balik berdirinya Sekolah Rimba. Berdiri sejak 2003, Sekolah Rimba merupakan konsep pendidikan bagi masyarakat adat atau suku terpencil di Indonesia. Saur Marlina Manurung atau Butet Manurung lahir pada 21 Februari 1972. Adalah seorang aktivis sosial dan antropologi Indonesia. Dia merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat adat di Indonesia. Butet mulai mengembangkan program pendidikan bagi orang rimba yang tinggal di hutan Bukit 12 Jambi saat ia bergabung di sebuah proyek konservasi yang dikelola oleh LSM Warsi tahun 1999. Pengalaman ini mendorong ia dan beberapa rekannya di sana untuk mendirikan sekolah institut pada tahun 2003 dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang kontekstual. Pengalamannya merintis program pendidikan di komunitas adat orang rimba yang tinggal di hutan Jambi telah ditulis dalam sebuah buku berjudul Sekolah Rimba yang terbit pertama kali tahun 2007. Dan hingga saat ini telah 7 kali dicetak ulang dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Jungle School pada tahun 2012. Buku dan kisahnya diadaptasi dalam layar lebar dengan judul Sekolah Rimba oleh produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Reza pada tahun 2013. Dan filmnya telah memenangkan berbagai penghargaan internasional. Butet Manurung meraih gelar sarjana strata antropologi dan sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran Bandung, serta S2 di bidang antropologi terapan dan pembangunan partisipatif di Australian National University, Canberra. Selain itu, Butet juga pernah mengikuti kursus Global Leadership dan Public Policy Selain itu, Butet juga pernah mengikuti kursus Global Leadership dan Public Policy di Harvard Kennedy School, Universitas Harvard USA pada tahun 2012. Hingga saat ini, Sekolah Rimba yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Institut sudah merintis hingga 17 program di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada lebih dari 15.000 masyarakat adat untuk bisa mengenyam pendidikan formal. Butet merupakan alumnus dari 2 program studi di Universitas Padjadjaran. Wanita berdarah Batak ini masuk ke program studi antropologi FISIP Unpad
pada tahun 1991. 3 tahun kuliah antropologi, Butet ikut ujian masuk PTN dan lolos masuk program studi sastra Indonesia Unpad. Sejak saat itu, Butet menurung kuliah di 2 program studi. Keduanya lulus meskipun terseok. Dalam tulisannya di laman Visip Unpad, Butet menurung awalnya tidak memiliki keinginan untuk masuk antropologi. Waktu SMA, ia justru masuk ke jurusan fisika. Matematika menjadi pelajaran yang disukainya. Pelajaran yang paling tidak disukai adalah sejarah. Nilai sejarah saya merah di ijazah SMA. Lalu kemudian saya masuk antropologi. Lucu, karena antropologi adalah cabang dari ilmu sejarah, tulis Butet. Selain menyenangi matematika, Butet menurung kecil sudah menyenangi alam bebas. Idolanya adalah tokoh Dr. Henry Walton Jones Jr. atau dikenal dengan sebutan Indiana Jones, tokoh utama pada seri film dengan nama serupa. Indiana Jones merupakan seorang profesor arkeolog yang gemar berpetualang ke alam bebas dan membantu komunitas adat untuk mempertahankan diri. Tokoh fiktif ini yang kemudian mengilhami Butet untuk memiliki cita-cita bekerja di tengah rimba. Sejak kecil, saya bercita-cita ingin bekerja di tengah hutan, gunung, atau apa saja yang penting di tengah alam. Saya sangat takut bekerja di dalam kantor dan duduk melulu. Kenang Butet menurung. Selama kuliah di Universitas Padjadjaran, Butet menurung aktif berkegiatan di UKM Pecinta Alam, Palawa Unpad. Ia banyak melakukan ekspedisi, mulai dari penelusuran dan pemetaan gua bersama tim putri di Sulawesi Selatan, mendaki puncak Jaya Wijaya, hingga sederet aktivitas alam bebas lainnya. Saking seringnya berkegiatan alam bebas menyebabkan kuliahnya tertunda. Butet merampungkan studi di antropologi Unpad pada tahun 1998. Di tahun itu, ia juga tengah menyusun skripsinya di Sastra Indonesia Unpad. Ketiga aktivitasnya di Unpad, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dirasakan betul membentuk kepribadian dan kompetensi Butet menurung. Selepas lulus di antropologi, Butet pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Wanita Unpad. Ia juga pernah menjadi pemandu di Taman Nasional. Utamanya mendampingi para biolog maupun ilmuwan yang datang ke hutan. Merasa kurang sreg, Butet mengundurkan diri sebagai pemandu. Ia pun melihat lowongan di surat kabar dari salah satu LSM yang bekerja. Ia pun melihat lowongan di surat kabar dari salah satu LSM yang bergerak di bidang konservasi di Jambi. Lembaga tersebut membutuhkan antropolog untuk menjadi fasilitator pendidikan pada komunitas orang rimba atau komunitas pemburu peramu yang hidupnya nomaden. Melihat iklan lowongan tersebut, Butet langsung jatuh hati. Baginya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sempurna. Gayung bersambut, ia pun diterima bekerja di sana pada tahun 1999. Buat saya, pekerjaan sempurna itu melibatkan otot, otak, dan hati. Tidak boleh ada yang ketinggalan, ungkapnya. Butet menurung langsung terjun ke hutan menemui para orang rimba. Ia melakukan pendekatan dan penelitian untuk lebih memahami kebutuhan mereka. Dibutuhkan kurang lebih 7 bulan hingga orang rimba mau menerima dan akrab dengan kehadirannya. Di lokasi kerjanya, ada 12 kelompok adat yang tersebar di area hutan seluas 60.000 hektar tersebut. Perjalanan dari satu sisi ke sisi lain membutuhkan waktu 4 hari. Ia kunjungi satu persatu kelompok masyarakat adat tersebut.
Namun, pengalaman Butet di Palawa Unpad memberi kemampuan tinggi dalam hidup di tengah rimba. Pengalamannya membuatnya kuat dan tidak mudah menyerah. Kala itu, Butet mengunjungi satu persatu tempat, dan satu persatu dari tempat yang ia kunjungi pun menolaknya. Butet Manurung belajar keras bahasa mereka. Ini dibutuhkan sebagai kunci untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, Butet pun menggunakan sandang dan hidup layaknya kebiasaan mereka. Memakai sarung berkemban, ikut berburu dan memakan apa saja yang mereka makan. Mulai dari kancil, landak, ular hingga kelelawar. Kegigihan Butet terbayar sudah. Ia berhasil mendekati orang rimba. Mulailah Butet menjadi pengajar bagi masyarakat adat tersebut. Beruntung pengalaman studi di Sastra Indonesia Unpad memberikan bekal baginya. Meski bukan berlatar belakang sebagai guru, pengalaman Butet akan ilmu linguistik dan menulis sangat berguna untuk menyusun bahan ajar di rimba. Ia bahkan menemukan metode baca tulis yang disebut silabel. Metode ini memungkinkan seorang anak bisa membaca dalam waktu 2 minggu saja. Seiring melalang buananya sekolah institut, metode ini sudah diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia dengan mengalami penyesuaian sesuai dengan fonologi setempat. Di lembaga ini, para relawan guru dituntut menjunjung tinggi keahlian sebagai antropolog. Pendekatan etnografi kritis adalah salah satu ilmu wajib yang harus dimiliki para guru. Kami sadar bahwa tidak ada satu budaya yang lebih baik dari budaya lain. Setiap budaya adalah yang terbaik bagi pemiliknya, dan bahwa kebudayaan itu adalah penentu kebertahanan hidup satu masyarakat. Tutur Butet. Warna sekolah institut sangat kental. Setiap guru harus live-in atau tinggal menetap di lapangan minimal 2 tahun. Mereka juga wajib menggunakan bahasa dan beraktivitas layaknya masyarakat setempat. Antropologi menjadi kultur utama dalam etos kerja relawan sekolah institut di lapangan. Saya sangat mencintai antropologi. Menurut saya, upaya kita mengenal budaya orang lain justru membantu kita lebih mengenal diri sendiri. Ibarat kita kalau ke luar negeri, malahan kita semakin cinta tanah air. Begitu kira-kira, tulisnya. Demikianlah kisah Butet Manurung. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang, ba masipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sopatakon.